Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fatimah Zahra, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu tentang terbenturnya antara praktik medis modern dan juga keyakinan agama dalam masyarakat religius. Pernahkah teman-teman berpikir mengapa masih banyak masyarakat yang menolak vaksinasi ataupun pengobatan modern? Padahal secara ilmiah telah terbukti bahwa pengobatan tersebut sangat bermanfaat. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini sangat menggambarkan situasi tersebut. Diceritakan seorang dokter yang baru membuka praktik di sebuah desa yang religius. Dokter tersebut ingin memberikan pelayanan kesehatan terbaik melalui pengobatan modern dan terapi berbasis ilmiah. Namun, dokter ini mengalami tantangan yang besar karena pasien menolak pengobatan modern dengan alasan keyakinan agama mereka. Salah satu pasiennya yaitu seorang ibu muda, yang bahkan ia lebih memilih mengandalkan doa dan pengobatan tradisional daripada pengobatan medis. Dikarenakan ia percaya bahwa kesembuhan datang hanya dari Tuhan dan menganggap penggunaan pengobatan modern sebagai bentuk kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Jika kalian berada di posisi dokter tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memaksa pengobatan medis demi kesehatan mereka atau akan menghormati keyakinan pasien meskipun beresiko terhadap kesehatannya? Teman-teman semua, disinilah filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan filsafat ilmu, kita memahami bahwa ilmu pengetahuan lahir dari proses rasional, empiris, dan juga sistematis. Dalam dunia medis, pengobatan tidak dibuat berdasarkan opini pribadi, melainkan melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan juga pengujian secara berulang. Sebagai contoh, vaksinasi dikembangkan melalui proses ilmiah yang panjang untuk memastikan keamanan dan efektivitas dalam mencegah penyakit. Jadi, ketika dokter menyarankan vaksin atau terapi modern itu bukan sekedar pendapat pribadi, melainkan hasil dari proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apakah manusia hanya mengambil keputusan berdasarkan logika dan sains saja? Tidak. Filsafat ilmu juga mengajarkan bahwa manusia dipengaruhi oleh budaya, pengalaman hidup, tradisi, dan juga keyakinan spiritual. Dalam kasus ini, masyarakat desa memandang kesehatan bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Mereka percaya bahwa doa dan pengobatan tradisional adalah bagian dari ikhtiar spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Dari sudut pandang epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas sumber ilmu pengetahuan, kita dapat memahami bahwa pengetahuan manusia berasal dari berbagai sumber. Ada pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman empiris dan juga rasional seperti pengetahuan ilmu kedokteran, dan ada juga pengetahuan yang diperoleh melalui keyakinan, yaitu seperti tradisi dan juga nilai spiritual. Lalu pertanyaannya, apakah ilmu pengetahuan dan agama harus selalu dipertentangkan? Jawabannya, tidak selalu. Dalam pendekatan pragmatisme, suatu pengetahuan dianggap bernilai apabila memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Nah, contohnya pengobatan modern membantu menyembuhkan penyakit secara medis, sedangkan doa dan keyakinan agama dapat memberikan ketenangan batin serta kekuatan psikologis bagi pasien. Yang artinya, keduanya sebenarnya dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Kemudian, mari kita lihat dari sisi etika. Menurut teman-teman, apakah boleh seorang dokter memaksa pasien menerima pengobatan tertentu? Dalam etika kedokteran terdapat prinsip menghormati otonomi pasien, yaitu hak pasien untuk menentukan pilihan terhadap tubuh dan juga pengobatannya sendiri. Dokter tidak boleh memaksakan pengobatan apabila pasien menolak berdasarkan keyakinannya. Namun, dokter tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan juga berbasis ilmiah mengenai manfaat dan resiko suatu pengobatan. Disinilah pentingnya komunikasi yang humanis dan juga penuh empati. Dokter dalam kasus ini sebenarnya sudah menunjukkan sikap etis yang baik. Ia tidak langsung menyalahkan keyakinan pasiennya, tetapi berusaha mendengarkan, memahami, dan juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mengapa pendekatan seperti ini penting?
Karena masyarakat religius lebih mudah menerima sesuatu melalui pendekatan emosional, penghormatan budaya, dan juga dialog yang penuh empati dibandingkan dengan paksaan. Selain itu, etika juga mengajarkan prinsip beneficence, yaitu melakukan kebaikan demi kepentingan pasien, dan juga non-maleficence, yaitu menghindari tindakan yang merugikan pasien. Artinya, dokter harus mencari jalan tengah agar pasien tetap mau mendapatkan pengobatan yang aman tanpa merasakan keyakinannya diabaikan. Teman-teman sekalian, fenomena seperti ini sebenarnya masih sangat relevan di masyarakat saat ini. Kita bisa melihat bagaimana pada saat pandemi, banyak masyarakat yang masih menolak vaksin karena alasan agama, budaya, dan ketidakpercayaan terhadap sains. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan bukan hanya persoalan medis, tapi juga berkaitan dengan kepercayaan sosial dan cara pandang masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa ilmu pengetahuan dan juga keyakinan agama tidak harus bertentangan. Ilmu pengetahuan memberikan solusi rasional dan juga empiris, sedangkan agama memberikan nilai moral, spiritual, dan juga ketenangan batin. Sementara itu, etika berperan sebagai moral agar hubungan antara dokter dan juga pasien berjalan dengan secara manusiawi, adil, dan juga penuh penghormatan. Pada akhirnya, baik ilmu pengetahuan maupun agama memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kehidupan manusia. Sekian analisis kasus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.